Kenapa sih Pak lembaga sertifikasi guru itu sangat diperlukan gitu Pak? Urgensinya itu seperti apa kira-kira? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hijrah Tech Official dimanapun Anda berada. Kembali lagi di podcast kami. Tentunya bersama saya Dina. Dan sekarang alhamdulillah saya bersama Bapak Miswanto. Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Pak Miswanto ini merupakan pengawas sekolah. Beliau bertugas di Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Nah, terima kasih ya Pak ya sudah berkenan di podcast kita. Nah, tentunya teman-teman kita mau membahas mengenai pelatihan guru. Nah, di mana sekarang ini sangat diperlukan untuk peningkatan kualitas guru dan lain-lain. Nah, kita akan berbincang-bincang santai aja ya Pak ya dengan Bapak. Tentunya tentang lembaga pelatihan yang kita fokuskan pada bidang pendidikan. Sebelumnya Pak, apa sih itu Pak untuk lembaga pelatihan itu seperti apa sih Pak? Baik, Mbak Dina. Sebenarnya lembaga pendidikan pelatihan itu seorang guru itu membutuhkan keterampilan sesuai dengan PP 74 untuk pemenuhan landasan dasarnya sebagai tenaga pendidik ya, untuk penyempurnaan dari kompetensinya. Karena kalau kita lihat dari PP 74 sekarang baru-baru ini ada dengan PP nomor 1 Permenpan nomor 1 tahun 2023 bahwa setiap guru ketika dia ingin menaik pangkat itu harus dilakukan uji kompetensi. Maka dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik perlu lakukan pelatihan. Nah, lembaga pelatihan ini seperti apa yang kita inginkan? Yang memiliki tentu narasumbernya punya kompetensi juga di atas rata-rata yang diharapkan oleh guru untuk membangun sebuah paradigma baru tentang perubahan kurikulum berdasarkan perkembangan globalisasi. Itu ya Pak ya. Berarti memang di tantangan zaman yang sekarang pastinya banyak sekali yang harus ditingkatkan ya Pak ya, mulai dari kompetensi guru, kemudian nanti kualitas pendidikan kedepannya seperti apa tentu ditentukan oleh guru itu sendiri gitu kan Pak ya, makanya guru memerlukan pelatihan. Kemudian Pak, kenapa sih Pak lembaga sertifikasi guru itu sangat diperlukan gitu Pak? Urgensinya itu seperti apa kira-kira Pak? Baik, sebenarnya di dalam kegiatan pelatihan itu bukan hanya untuk lembaga sertifikasi pelatihan guru ya. Di dalam peningkatan profesi berkelanjutan atau dikenal dengan PKB, guru-guru itu memiliki keterampilan tambahan. Kalau yang bersangkutan guru itu bukan hanya untuk meningkatkan kompetensi, tapi syarat lain ada lagi untuk peningkatan kenaikan pangkat bagi tenaga pendidik itu sendiri. Nah, kalau kita merujuk kepada aturan PP 74, kemudian Permenpan nomor 16, sekarang sudah diganti Permenpan nomor 1 tahun 2023, maka guru-guru itu harus lakukan pengembangan profesinya. Salah satu pengembangan profesi yang dilakukan adalah mengikuti pelatihan. Apakah kita mengikuti seminar, workshop, in-house training. Tetapi kita kalau bicara masalah in-house training kami jauh sendiri dulu ya. Karena kalau dia yang dibutuhkan adalah skill, maka itu sebagusnya adalah pelatihan, diklat, dan workshop. Itu harus arahannya. Mengapa? Guru lah sendiri yang lakukan perbaikan perubahan bagaimana paradigma belajar itu yang lebih baik. Nah, sekarang dengan paradigma kurikulum mereka, guru-guru juga harus bisa mengambil bagaimana mengajak, memfasilitasi, dan mengarahkan peserta didik itu lebih baik dalam pengembangan teknologi sekarang ini yang sekarang sudah ke arah 5.0 ya. Iya, seperti itu. Ada 5.0. Nah, itu Mbak Dina. Oke, berarti memang selain untuk peningkatan penunjang kualitas dari pembelajaran, juga untuk kenaikan pangkat juga Pak ya, itu sangat diperlukan ya Pak ya, untuk kompetensi. Nah, kalau di LPK sendiri itu Pak, ada apa saja sih Pak pelatihan yang ditawarkan, seperti materi-materi yang diperlukan guru-guru itu apa saja kira-kira Pak, yang penting gitu? Oh iya, banyak sekali Mbak. Sekarang ini kita untuk kurikulum merdeka, ini di tahun ajaran 2023-2024, itu kan
semua satuan pendidikan, baik jenjang Dikdas dan Dikmen, maka sudah harus melaksanakan. Apakah nanti dia mandiri berubah atau kurikulum merdeka, maka kita di dalam lembaga pelatihan ini sudah menyiapkan mulai dari pengembangan silabusnya. Kalau dulu namanya pengembangan silabus, sekarang dimulai dari CP, capaian pembelajaran, sampai kepada kita bagaimana membuat penilaian pada peserta didik. Nah, dan ini sudah diatur juga di dalam, baik di dalam Permendikbud nomor 21, kemudian Permendikbud nomor 16 tentang standar proses, Permendikbud 21-nya ada pada standar penilaian. Nah, untuk itu materi-materi yang dalam pelatihan itu sangat banyak sekali untuk pengembangan. Ada bagaimana membuat silabus, bagaimana membuat kalau dulu silabus namanya, sekarang adalah kurikulum capaian pembelajaran. Setelah itu di sini ada modul ajar, kalau dulu namanya RPP. Nah, begitu juga untuk asesmen, kalau dulu namanya evaluasi. Nah, semua rangkaian-rangkaian itu, komponen, sistem komponen di dalam penyusunan perencanaan pembelajaran itu sudah tertuang di dalam Permendikbud yang saya sebutkan tadi. Untuk itu, kaitan dengan pelaksanaan itu nanti akan diukur di dalam akreditasi. Itu arahnya belakangan, Mbak. Ya, yang jelasnya bagaimana peningkatan kompetensi guru dulu. Nanti kita arahnya pada penjaminan mutunya, SPMI-nya. Nah, itu nanti. Berarti memang sudah teratur lah Pak ya, baik dari turunan hukumnya, kemudian nanti apa-apa saja yang memang sesuai dengan kebutuhan guru di sekolah. Iya. Gitu, Pak ya. Kita di dalam pelatihan ini sudah ada namanya, kita sudah sudah mendekatkan kepada komponen-komponen dari akreditasi itu sendiri. Seperti di akreditasi sekarang bukan hanya 8 standar lagi yang diukur, tetapi 4 komponen itu menyangkut pada kompetensi guru itu sendiri. Contoh, kita ada komponen kelulusan, ada komponen proses pembelajaran, ada mutu guru dan manajemen. Nah, kita juga ada untuk manajemen, untuk kepala sekolahnya. Ada, kita punya untuk manajemen. Bagaimana seorang kepala sekolah melakukan penilaian kinerja guru. Mulai dari supervisinya sampai kepada penilaian kinerjanya. Nah, itu juga sudah diatur, dan kita juga mengharapkan kepada penyelenggara pendidikan untuklah melihat bagaimana kebutuhan dari guru-guru itu sendiri. Oke, baik, seperti itu Pak ya. Berarti penjelasannya di situ memang bukan hanya guru saja yang diprioritaskan, tapi kepala sekolah juga ada. Ya, manajemennya. Itu sangat penting itu Pak ya. Benar, karena kepala sekolah hari ini juga dituntut itu dengan 5 kompetensinya, tetapi cukup dengan 3 kompetensinya. Nah, kompetensinya apa? Supervisi, kemudian kewirausahaan, dan manajemennya. Nah, manajemen itu tata kelola sekolah itu seperti apa? Bagaimana melakukan menganalisis capaian program-program tahunannya. Dan itu juga ada kita misal bagaimana untuk menelaah seperti rapor mutu. Itu kan rapor mutu itu kan kerjaan kepala sekolah itu. Bagaimana bersama timnya untuk melihat capaian-capaian apa yang belum tercapai, apa belum sudah tercapai, dan apa kendalanya. Dan itu kita lihat nanti dalam penyusunan RKS-nya atau analisa. Di dalam itu ada analisa sebelumnya. Baik. Nah, untuk lembaga pelatihan kita sendiri itu Pak, pelaksanaannya itu seperti apa Pak? Pelatihan gurunya itu. Baik, pelatihan kita ini Mbak Dina, tenaga-tenaga kita memang tenaga profesional ya. Bahkan ada kita punya tenaga yang tingkat nasional. Kita menggunakan beberapa wakil kurikulum dari SMA Plus, SMA 8, dan mungkin kita akan tambah lagi dari SMA 1 Pekanbaru. Kemudian teman-teman guru penggerak, fasilitator. Memang mereka ini memang punya kompetensi semua di bidangnya. Yang saya kenal mereka melakukan itu. Nah, lantas tingkat profesional itu akan diukur dengan kemampuan teman-teman. Berapa lama kegiatan kita berupanya sifatnya workshop, Mbak? Kita workshop, kita ingin menghasilkan sebuah produk. Jadi kita tidak seperti ini loh.
adanya cuman kita kenal pelatihan tentang sosialisasi, diseminasi tentang ini, Iya. misalnya mati ini itu. Tetapi inti outputnya yang dihasilkan tidak kelihatan. Benar-benar. Kita contoh saja Mbak ya. Iya. Di dalam Permendikbud nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses. Di sana tidak disebutkan bagaimana kerangka pembuatan RPP. Tidak disebutkan, Pak. Tidak disebutkan. Beda dengan kalau kita merujuk kepada kurikulum 2013. Itu Lengkap. pada betul lengkap. Itu sudah diatur sesuai dengan komponen yang ada di akreditasi. Nah, ini kita harus sesuaikan. Sehingga nanti ketika guru-guru membuat RPP itu atau dikenal dengan modul ajar kalau kurikulum kurikulum mereka ini, maka dia sudah mengikuti hasil akreditasi nanti, instrumen akreditasi. Apalagi sekarang basis akreditasi ini adalah mengukur kompetensi guru. Artinya kemampuan guru yang akan dilihat bagi sejauh mana dia melakukan perencanaan pembelajaran itu sampai kepada tindak lanjutnya. Itu semua diukur. Nah, demikian juga di dalam Permendikbud nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian. Di kurikulum bukan penilaian, tapi sini capaian. Capaian Ya. ya. Nah, kalau di kurikulum 2013 itu terukur sekali. Nah, ada KKM. Ini tidak ada KKM. Tidak ada juga. Nah, tidak ada KKM. Jadi kalau tidak ada KKM, bagaimana kita mengukur satu buah kualitas? Nah, ada beberapa penjelasan dari kegiatan. Nah, inilah dibutuhkan oleh teman-teman guru bagaimana mengukur evaluasi asesmen. Dulu namanya evaluasi asesmen dari capaian formatif dan sumatif. Nah, gitu lagi. Formatif dan sumatif itu juga di dalam akreditasi ada. Ya? Nah, penilaian itu. Tetapi di dalam permennya nggak ada. Nah, kita harus arahnya ke sana. Sehingga kegiatan-kegiatan yang kita berupa workshop ini tadi kita lihat outputnya seperti apa. Ya, kegiatan-kegiatan yang sudah kita jalankan selama 3 hari, Mbak Dina, alhamdulillah memiliki respon baik ya. Ada beberapa sekolah yang kita sudah lakukan, baik tingkat SMP dan SMA sudah kita lakukan sih di beberapa sekolah seperti SMA 44, SMA 1 Tembilahan, kemudian kita sudah juga mengadakan di Kerinci kanan, kemudian kita juga sudah ngajakan di Rengat, di SMP 1 Rengat Barat, kita sudah juga lakukan beberapa sekolah-sekolah kegiatan, termasuk kemarin juga awal kegiatannya itu di Sungai Pagar, itu kita juga sudah lakukan. Berarti memang sudah ada landasan hukum, kemudian turunan hukumnya juga dalam kita mengadakan pelatihan ini, Pak ya. Karena outputnya itu yang kita harapkan, Pak ya. Bukan hanya kegiatan yang berjalan gitu saja. Bukan. Lembaga kita juga gini, Mbak. Kita juga punya izin ya, kita punya lembaga yang terdaftar di Badan Hukum. Bahkan kita bisa masuk ke Siplah, Kemendikbud. Dan di sana baru perhatikan bahwa di dalam Permendikbud nomor 28 tahun 2016 tentang standar penjaminan mutu itu berkaitan dengan rapor mutu. Nah, sekolah-sekolah itu kan digiring, diarahkan untuk belanja melalui Siplah. Nah, ini Mbak, melalui Siplah. Mengapa tujuan melalui Siplah? Supaya kegiatan itu benar-benar terarah penggunaan anggaran di sekolah. Memang sudah ada aturannya ya, Pak? Sudah ada aturannya sesuai dengan Permendikbud nomor 63 tahun 2022 tentang juknis BOS. Nah, saya kalau dana BOSDA cuma hanya SMA SMK ya Mbak. Tapi saya rasa mereka juga tahu sudah ada arahnya ke sana penggunaan anggaran itu. Dan ini tidak ada salah, tidak ada yang menyalahi dari regulasi dan aturan yang ada. Dan kita juga di dalam Siplah itu juga terbuka bahwa di sana juga bagaimana cara mengundang narasumber melalui lembaga. Di sana juga sudah ada jasanya dan juga di sana sudah ada juga pajaknya dan segala macam sudah teratur, dan kita akan diaudit untuk yayasan kita, lembaga kita ini. Seperti itu, Pak. Baik.
tentu lembaga kita ini memang sudah insya Allah lah Pak ya, terjamin lah Pak. Iya, insya Allah ya. Insya Allah. Kalau untuk narasumbernya sudah mumpuni ya, lebih Iya. dari mumpuni yang saya lihat selama ini. Karena ngapa Mbak? Setiap ada kegiatan saya lakukan pendampingan, dan saya dari pendampingan itu bukan berarti narasumber saya itu tidak saya evaluasi. Tentu kita harus evaluasi terus Iya, ya. karena kita ingin menghasilkan suatu produk yang optimal, Benar. ya. Dan kita memberikan sesuatu itu yang ilmu itu bermanfaat bagi orang, ya. Karena itu ilmu itu akan ditransfer lagi kepada peserta didik. Ini yang kita inginkan, harapkan kepada penyelenggara di satuan pendidikan itu benar-benar bisa terlaksana dengan optimal. Baik. Oke Pak, jadi teman-teman semuanya itu tadi ya penjelasan mengenai lembaga pelatihan, baik khususnya di bidang pendidikan ya Pak ya. Iya. Nah, tidak perlu ragu lagi dan tidak perlu takut untuk menyelenggarakannya. Oh, bentar lagi Pak, kami punya sertifikat loh, kegiatan ini Iya. punya sertifikat loh. Tentu bersertifikat ya Pak ya. Iya, kita punya pola JP-nya adalah 32 JP. 32 JP itu kalau diakui di angka kredit, jabatan guru itu sama dengan 1 JP. Nah, ingat, tadi saya katakan, Iya. guru-guru itu minimal untuk kenaikan pangkat memiliki 10% dari nominalnya. Misalnya, yang bersangkutan ingin naik pangkat dari 3B ke 3C. 3C, 3D. Mereka itu 10% dari nominalnya. Nominalnya apa? Kenaikan pangkatnya. Misalnya dari 3B ke 3C dia butuh angka kreditnya 50 poin, Mbak. Dari 50 poin, 10% dari 50 poin berarti kan 5 angka kreditnya. Maka minimal guru-guru itu dalam 1 tahun itu 1 kali pelatihan minimal serendah iman. Kalau saya bicara masalah serendah iman. Nah, nanti kita akan membuat seminar, dan insya Allah ini kita nanti akan membuatkan seminar lagi. Seminarnya Pak ya. Nah, ini kita lakukan kegiatan seminar. Nah, seminar itu perhitungannya juga satu poin angka kreditnya. Oke. Jadi guru benar-benar harus mengeksplor dirinya seoptimal mungkin, sehingga nanti ketika kenaikan pangkat bukan hanya angka kredit, tetapi nanti ada namanya uji kompetensi. Gimana tuh Pak uji kompetensinya? Nah, ini sedang dikembangkan uji kompetensinya ini seperti apa, nanti desainnya oleh Kementerian Pendidikan yang dituangkan melalui Permenpan nomor 1 tahun 2023. Nah, seperti apa nanti ada panduan yang harus dilakukan. Selain kita juga sudah punya ada Permendikbud nomor 35 tahun 2010. Nah, tetapi Permenpan nomor 16 tahun 2009 juga tetap berjalan. Ini juga harus dilakukan. Sehingga nanti guru-guru harus memang punya tenaga yang profesional ke depan. Oke, baik teman-teman semuanya. Tentunya memang ini sangat bermanfaat ya Pak ya. Dan juga pelaksanaannya dan juga nanti untuk segala macam registrasinya itu sudah kita lengkapi ya Pak ya. Nah, itu nanti ada di Siplah gitu ya. Iya. Kalau di Siplah itu sudah lengkap itu. Di sana semuanya ada, sehingga sekolah dalam melaksanakan menganggarkan itu nggak perlu khawatir. Karena kita sudah betul-betul merujuk kepada ARKAS. Nah, penggunaan dana BOS berdasarkan Permendikbud nomor 63 tahun 2022. Baik, tentu semuanya sudah ada landasan hukumnya. Iya. Oke, Pak. Nah, terakhir nih Pak, apa pesan-pesannya untuk audiens semuanya yang lagi nonton, tentunya untuk guru-guru nih Pak dalam melaksanakan pelatihan ini gitu. Baik Mbak Nina, sebenarnya bukan hanya untuk guru, kepala sekolah juga berkenan ya. Ya, teman-teman guru dan Bapak para kepala sekolah, Bapak Ibu para kepala sekolah. Ayo dong, mari kita sekarang ini sudah mengejar kepada pengembangan teknologi 5.0. Kita sudah harus mengejar harus globalisasi, dan kita tidak perlu lagi siapa yang perlu disalahkan, tetapi mari kita sama-sama membangun peradaban pendidikan yang lebih baik, kemudian membangun lagi kompetensi kita yang lebih optimal, kemudian kita meningkatkan skill kita melalui beberapa lembaga pelatihan. Salah satu mudah-mudahan lembaga kami lebih baik daripada yang lain. Untuk itu percayalah pada kami,
bahwa lembaga kami memberikan pelayanan yang maksimal kepada Bapak dan Ibu ketika kegiatan berlangsung. Dan kami dalam kegiatan itu juga kami akan memberikan narasumber 1 hingga 2 narasumber dalam satu buah kegiatan. Karena kita sifatnya workshop, maka pendampingan itu sangat perlu dilakukan Mbak Dena, Bapak Ibu. Demikian. Baik, terima kasih kepada Bapak ya. Kami ucapkan sudah berkenan kita saling bincang-bincang nih Pak mengenai lembaga pelatihan. Tentu banyak ilmu yang dapat kita serap dengan landasan-landasan hukum yang telah Bapak sebutkan tadi. Tentunya juga menambah pengetahuan kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada regulasi yang baik gitu ya Pak ya. Ya kita semua menggunakan regulasi dan kita tidak. Yang masalahnya sekarang kan orang mengadakan kegiatan tidak menggunakan regulasi, itu yang sangat berbahaya. Iya, itu sangat berbahaya. Itu sangat berbahaya sekali. Baik, kita cukupkan sampai di sini saja podcast hari ini ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak atas ilmu yang telah Bapak sampaikan. Sampai jumpa lagi Sobat Izratek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.